Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api menjalar dengan cepat di pabrik yang memproduksi figura tersebut. Petugas damkar segera mengevakuasi warga dan karyawan yang berada dekat titik api. Diduga api berasal dari korsleting listrik atau bakaran sampah yang belum padam. Penyebabnya masih dalam investigasi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korsleting listrik. Yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Gitu ya, sampah belum diyakinkan mati, dibakar belum mati, kemudian tinggal. Ada kemungkinan. Kita masih memastikan untuk penyebab kebakarannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Empat bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan hangus terbakar. Operasi pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda 4 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal hangus terbakar di Jalan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Awal mula api berasal dari kebocoran tabung gas dan oleh pemilik warga sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar tidak bisa, lalu api cepat membesar. Ini hampir ada warung, ada rumah makan dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1, 2, 3, 4 bangunan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Bertahap Bu, pasti hati-hati dokter-dokternya. Pemirsa, operasi pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup pada hari ini. Basarnas menyebut selama 9 hari operasi berhasil mengevakuasi seluruh korban, yakni sebanyak 67 santri meninggal dan 104 lainnya selamat. Tim SAR gabungan berhasil menyelesaikan seluruh tahap operasi pencarian dan memindahkan material bangunan pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang runtuh pada 29 September yang lalu. Kini, kondisi pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa pagi hanya meninggalkan sisa puing runtuhan yang sudah rata dengan tanah. Basarnas menyebut seluruh korban meninggal, sebanyak 67 orang sudah dievakuasi, sementara 104 lainnya selamat. Kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Basarnas juga menyebut proses selanjutnya akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta akan ada asesmen terkait kondisi struktur gedung di sekitar lokasi runtuhan oleh pihak yang berwenang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Hendri Aprila di Pondok Pesantren Al-Khozini. Selamat sore, Hendri. Hari ini proses evakuasi resmi dihentikan. Apa hasil evaluasi petugas? Sampai dengan di hari ini, kalau berkaitan dengan proses dari lanjutannya, Davi, kalau informasi yang kami terima bahwasanya ini ada sejumlah proses lanjutan. Juga kalau juga tadi pagi baru saja dilakukan resminya ditutup proses evakuasi dari tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Kabasarnas, yang kemudian ini secara keseluruhan korban tercatat ada sekiranya 67 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, kemudian ada 104 yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan 8 body part. Dari keseluruhan ini tercatat ada 171 yang berhasil dievakuasi dari sejumlah korban dalam runtuhnya maksud kami musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau berkaitan dengan proses lanjutannya ini pun juga kami dapat menerima informasi bahwasanya dari pihak BNPB pun menyampaikan berkaitan dengan asesmen yang juga nantinya akan mengecek sejumlah bangunan yang ada di sekitaran dari pondok pesantren. Dan tidak hanya itu, tentunya sejauh kami memantau bahwa sekiranya dari pihak penyidik pun saat ini sedang melakukan proses dari evakuasi lokasi. Dan sedikitnya kita coba cari tahu, saat ini ada sejumlah pejabat yang ataupun pihak pesantren yang sedang melakukan peninjauan, namun sepertinya tidak bisa dilakukan wawancara untuk
kedatangan tersebut karena mengingat dari pihak pesantren kini sudah mulai mengawasi di lokasi TKP. Dan tidak hanya itu, David dan juga Pak Pemirsa, kalau melihat dari proses evakuasi, bahkan juga tim SAR gabungan dan pihak pengamanan ini juga sudah tidak berada di lokasi dalam proses evakuasi dan proses pengamanan selama 9 hari ini. Dan tentunya seperti halnya yang tadi kami sempat sebutkan, bahwa dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, ini tadi juga kami sempat memantau ada sejumlah petugas yang terus memantau dan memeriksa lokasi. Bahkan juga saat ini di lokasi pun juga sudah ditutupi oleh kain biru tandanya dari pihak pesantren maupun ini warga dan juga wali santri, bahkan kami pun awak media dibatasi untuk tidak bisa mendekat, bahkan memantau langsung bagaimana lokasi di TKP runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hozi ini. Tidak hanya itu, David dan juga Pak Pemirsa, tentunya jika kita mengulas kembali bahwa dalam hal ini tentunya insiden ini terjadi pada tanggal 29 September 2025 pada saat sholat asar begitu. Dan tentu kami sampai sejauh ini masih memantau karena belum ada informasi terbaru berkaitan dengan proses dari penyidikan maupun proses asesmen dari pihak BNPB. Dan terakhir informasi yang kami terima bahwa pihak BNPB akan bekerjasama dengan BNPB dari provinsi dan juga kabupaten yang nantinya juga akan meninjau langsung bagaimana dampak dari bangunan-bangunan yang ada di sekitaran pondok pesantren. Sementara Davi, kembalikan ke Anda. Ya, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyebab ambruknya musola Ponpes Al-Khozini menimbulkan tanda tanya. Diduga kualitas struktur bangunan dan proses pengerjaan yang tak sesuai prosedur menjadi penyebab utama musibah tersebut. Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka bagi santri dan keluarganya. Musolanya ambruk dan mengakibatkan 67 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan musola. Ada korban yang ditemukan dalam kondisi selamat, namun tak sedikit petugas menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. 8 hari yang dibutuhkan bagi petugas untuk mengevakuasi para korban dari bawah runtuhan. Metode evakuasi dilakukan secara manual dan menggunakan alat berat, karena kondisi bangunan yang labil bisa kapan saja runtuh dan berdampak pada petugas. Runtuhnya bangunan musola Ponpes Al-Khozini diduga akibat struktur beton yang tak kuat menahan beban. Pasalnya, saat peristiwa terjadi, masih ada pengecoran yang dilakukan di lantai atas bangunan. Pasca evakuasi seluruh korban, pihak berwenang segera melakukan asesmen dan evaluasi terhadap struktur bangunan Ponpes Al-Khozini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Khozini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban berhasil diselamatkan dan 67 santri meninggal dunia. Sementara pakar teknik sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, memastikan proses evakuasi runtuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Dan berikut laporan jurnalis iNews Henry Aprila. Salah satu yang terdampak dari bangunan ataupun runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian ini pun juga sudah ada beberapa lokasi yang sudah dibatasi oleh garis polis line, sehingga ini kami hanya dibatasi beberapa menit saja, mengingat tadi juga ikut memantau langsung bersama dengan Kabasarnas untuk melihat bagaimana kondisi pada proses evakuasi korban maupun proses dari pengangkatan puing-puing itu sendiri. Jadi juga pemirsa, sedikitnya tadi kalau kami lihat update-nya sampai sejauh ini ada 171 orang yang berhasil dievakuasi. Dalam hal ini adalah korban yang dalam rincian, maksud kami ini ada 104
korban yang berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat, kemudian juga ada 67 korban meninggal dunia, dan juga ini sekiranya ada 50 korban yang masih dalam proses identifikasi. Dan juga tidak hanya itu, ada 17 korban, ini update-nya sudah ada 17 korban yang berhasil diidentifikasi dan disesuaikan datanya dengan data pos antemortem yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak wali santri. Tadi pun juga kami mendengar dari pihak perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Hozi ini, dari pihak alumni yang menyampaikan bahwa dalam hal ini pihak pesantren tentu masih terus memastikan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kegiatan belajar mengajar, karena mengingat kalau dilihat dari struktur dan juga bangunannya ini masih dalam proses pembenahan. Tadi terakhir di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilakukan proses penyisiran dalam proses evakuasi, kemudian juga pengangkatan puing-puing. Ini kan juga disebutkan bahwa runtuhannya berbentuk pancake ya Pak. Betul, ini apakah ada kesalahan dari teknisi atau bentuk dari teknisi sendiri seperti apa Pak? Ya, kesalahan yang paling utama adalah tidak bekerjanya sambungan balok dan kolom. Tidak cukup adanya panjang penyaluran. Sehingga begitu ada beban berlebih, proses pembangunan belum selesai, hubungan antara balok kolom ini lepas. Dan lepasnya bersamaan karena bebannya cukup besar. Dan seperti pancake bertumpuk berlapis-lapis turun bersama-sama. Lantai 4, lantai 3, lantai 2 menimpa lantai dasar. Di mana saat itu ada santri yang sedang menjalankan sholat asar bersama-sama. Luar biasa di lokasi A34 ini banyak sekali korban kita temukan. Dan kita tidak sembarangan untuk membongkar karena tubuh dari korban harus tetap utuh. Tetapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozi di Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Kita akan prioritaskan pesantren-pesantren yang memang sangat rawan. Atas concern Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakra, kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 17 jenazah korban ponpes ambruk di Sidoarjo. Anyu sore segera kembali.